Books and Bootcamp Podcast bersama saya Randy Padmanaba. Podcast ini adalah bagian dari buku Raih Beasiswa S2 Luar Negeri yang saya buat sebelum berangkat ke Columbia University Fall 2021 dengan sponsor dari LPDP. Podcast ke-9 soal salah jurusan. Nah ini, siapa yang relate dengan salah jurusan? Mungkin kamu juga pernah merasa salah jurusan. Nggak apa-apa, 87% orang di Indonesia itu merasa mereka salah jurusan berdasarkan riset dari ICCN, Indonesia Career Center Network. Nah, padahal kalau menurutku, ya memang ya, kadang kalau misalnya kita bisa jurusan kita sejalan dengan apa yang kita inginkan, aspirasi karir kita, itu oke. Tapi kadang-kadang kan lulus SMA tuh kayak kita bener-bener nggak ngerti, masih kayak banyak banget yang diinginkan. Nah kita nggak bisa tiba-tiba, oh saya mau jadi ketua KPK gitu. Kayak siapa anak SMA yang tiba-tiba ngerti dia mau jadi ketua KPK? Coba bayangkan itu. Nah tapi menurutku namanya jurusan, kuliah itu sebenarnya bagian dari puzzle hidup kita. Dan hidup tuh kayak kadang cara kerjanya aneh banget. Waktu dulu gue lulus komunikasi UGM, tapi nggak melanjutkan ke sana, malah ke akuntansi karena memang restu orang tua itu ke akuntansi. Jadi saya tinggalkan UGM, tapi di akuntansi saya DO, terus pindah ke D1. D1 jurusan bea cukai lagi, nggak ada hubungannya sama sekali dengan komunikasi. Ternyata waktu kerja, saya banyak kerja di bagian layanan informasi dan klien koordinator yang banyak berjumpa dengan pengguna jasa. Dan itu sangat dekat dengan jurusan ilmu komunikasi. Dan ternyata hikmah daripada saya belajar di STAN waktu itu adalah saya jadi PNS, yang mana saya dulu benci banget dengan PNS. Karena di otak saya PNS itu isinya adalah orang-orang yang mager waktu itu. Nah, alhasil saya ketika berada di STAN itu kayak di Kemenq ya, namanya Kemenq kan biasanya role model dari PNS-PNS yang oke-oke gitu ya. Jadi saya juga belajar, oh ternyata bisa kok, ternyata government ini diperbaiki, government ini menjadi lebih profesional, dan ya itu, gue tetap belajar komunikasi, yang dulunya gue idam-idamkan gue belajar lewat praktik langsung ketika gue kerja. Dan rupanya di zaman sekarang kalau kita mau belajar komunikasi, public relation, itu nggak harus ke bangku sekolah, ke kuliah S1 komunikasi. Banyak banget resource, bahkan nggak cuma komunikasi, apapun kita dapat dari sumber-sumber belajar yang beraneka ragam. Jadi kalau kamu merasa salah jurusan kemarin, it's okay. Kita bisa perbaiki di masa depan. Apakah sudah pasti nanti di tengah jalan kita merasa nggak salah jurusan? Ya namanya manusia, misalnya kita berangkat ke Amerika. Terus di sana kita lihat, oh ternyata opportunity-nya lebih banyak di sini. Terus kita merasa salah jurusan, ya itu wajar. Tapi yang perlu diingat adalah, ini tuh adalah kepingan puzzle. Kalau kamu sudah berada misalnya diterima di satu jurusan, ya dan udah masuk di situ, ya udah jalani aja. Kalau misalnya kamu tiba-tiba nemu hal yang lebih menarik buatmu atau, ini gua banget nih. Hari gini bro, sis, kita bisa belajar di luar sekolah. Ya kan? Kayak kita kalau misalnya mau belajar soal IT, mau belajar soal machine learning ataupun kayak data analytics, kita kalau nungguin materi yang diberikan di kelas, di kampus, itu kan belum tentu sama dengan apa yang diminta pasar. Nah, itu juga bukti bahwa jurusan itu nggak selamanya harus sejalan dengan karir kita. Makanya itu kenapa gue bilang puzzle. Kalau memang lu udah ngerti banget lu mau jadi apa, sedangkan ini jurusannya beda, lu jangan anggap jurusan itu adalah suatu kesalahan, tapi anggap dia itu pelengkap. Misalnya lu belajar accounting, tapi lu sebenarnya sukanya jadi misalnya software developer. Lu harus lihat kesempatan di situ. Nggak banyak software developer yang ngerti akuntansi. Ketika lu bisa akuisisi kedua skill itu, lu pasti diidam-idamkan oleh banyak orang. Nah, jadi kayak gitu. Pokoknya kalau soal salah jurusan, ya pertama kita harus accept dulu ya, kita terima kalau kita salah jurusan. Kalau misalnya masih di semester-semester awal, masih ada kesempatan untuk balik, ya
pikir baik-baik dengan segala resikonya. Tapi kalau udah di tengah jalan, ya kayak tadi aku bilang, kamu maunya apa, kamu bisa lengkapin puzzle itu nggak harus dari kampus. Oke, see you next podcast.